Oke, kita jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa dalam kultur Jawa ya, manusia itu disebut sebagai menungso, menus rarumongso. Artinya, manusia itu makhluk Allah yang sangat sulit untuk mengenal dirinya sendiri. Kalimat menungso sendiri artinya adalah makhluk ya. Rarumongso itu artinya tidak merasa. Jadi manusia itu artinya adalah makhluk yang rumit ya, dari cara berpikir dan juga cara pandangnya. Kenapa manusia disebut sebagai makhluk yang rumit ya? Karena hanya manusialah makhluk Allah yang menghabiskan banyak waktunya untuk mencari uang sampai dia lupa dengan kesehatannya. Tapi begitu dia sakit, dia menghabiskan uang yang ia usahakan. Setelah dia sembuh, dia akan mengulangi kesalahan yang sama. Benar-benar sebuah kebodohan yang rumit menurut saya. Manusia juga makhluk sosial yang hidup secara berkelompok, di mana satu dengan lainnya itu saling membutuhkan. Di antara manusia satu dengan manusia lain itu saling mempelajari. Tapi uniknya, walaupun saling membutuhkan, di antara manusia satu dengan yang juga saling menjatuhkan. Dalam surat An-Nisa ayat 36 Allah berfirman ya dengan tegas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, dan seterusnya ya. Yang artinya adalah, dan sembahlah Allah dan janganlah kamu menyekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak yatim, dan seterusnya. Lalu ayat ini tutup dengan peringatan yang sangat keras ya. Innallaha la yuhibbuna man kana muhtalam wa faqura. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Ayat ini sangat tegas ya, di mana ada adab di atas ilmu. Bahkan bersedekah pun ada adabnya, ada aturan yang harus diikuti. Dan kita tidak boleh keluar dari aturan yang Islam tetapkan. Merujuk dari surat An-Nisa ayat 36 ya, bahwa konsep kebaikan dalam Islam itu dimulai dari dalam rumah kita sendiri nih. Yang pertama, kita harus berbuat baik kepada kedua orang tua. Setelah itu karib kerabat dan seterusnya ya. Dalil ini diperkuat lagi dengan surat Al-Baqarah ayat 215, di mana konsep kebaikan ya, bersedekah juga cara bersosialisasi yang Islam ajarkan itu dimulai dari dalam rumah kita sendiri. Bahasa sederhananya, cara yang benar dalam bersedekah yang seperti Islam ajarkan itu dimulai dari orang tuamu. Jika sudah cukup kamu bersedekah kepada orang tuamu, kamu baru bersedekah kepada saudara-saudaramu, karib kerabatmu, setelah itu kepada tetanggamu, dan seterusnya. Jadi semua itu ada aturannya, ada adab yang harus dipenuhi. Karena terkadang itu ada orangnya, kalau dengan keluarganya itu dia pelitnya luar biasa, tapi kalau dia bersedekah kepada orang lain, kelompok-kelompok pengajian, dia luar biasa sedekahnya. Hal-hal seperti inilah yang akhirnya memunculkan sifat ria, yaitu memamerkan kebaikan kepada orang lain. Dan ini tidak ada pahalanya dalam Islam. Kenapa bersedekah kepada keluarga lebih utama dibandingkan kepada orang lain ya? Karena bersedekah kepada keluarga ini bisa mengikat tali silaturahmi semakin erat. Lalu yang kedua, bersedekah kepada keluarga itu bisa terhindar dari sifat ria. Karena teorinya begini nih, jika kamu ya memberi uang 100.000 kepada ibu bapakmu, maka orang pun tidak akan memujinya, karena itu suatu hal yang lumrah ya, seorang anak memberi kepada orang tuanya atau kepada saudara-saudaranya. Beda jika duit 100.000 ini diberikan kepada orang lain. Yang beda itu tingkat keikhlasannya ya, karena sedekah ini masalah hati. Urusannya bukan mampu atau tidak mampu, tapi mau atau tidak mau. Kan ada itu orang yang kalau diingetin soal dalil ini ya, dia malah marah. Terserah saya, ini harta saya, mau bersedekah kepada siapa juga terserah saya. Kan ada orang yang berprinsip seperti itu. Masalahnya, kalau dalam ajaran Islam, adab itu di atas ilmu ya.
ilmu itu cuma teori, tapi adab itu adalah prakteknya. Sedang suatu amalan tanpa ilmu itu adalah sebuah kesia-siaan. Dan hal yang tersulit ya dari suatu amalan itu terletak pada keikhlasannya. Ilmu ikhlas ini yang sangat sulit ya. Karena orang yang tidak ikhlas itu kelihatan. Dipuji bersemangat, tidak dipuji tidak semangat, dicaci patah semangat. Ini adalah ciri-ciri orang-orang yang tidak ikhlas dalam beramal. Bahkan dalam bersedekah pun ada ilmunya, ada aturan yang tidak bisa kita langgar. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa mengubah cara pandang kamu terhadap cara bersedekah yang benar ya. Terima kasih. Bertemu lagi dengan saya Teddy Wigianto. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.